Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا وحبيبنا وقدوتنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah karena pada hari yang kedua ini kita melaksanakan puasa Ramadan. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Di antaranya adalah kita baru selesai melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmatnya kepada kita, terkhusus yaitu memberikan semangat, memberikan pertolongan, memberikan hidayah inayah, sehingga kita bisa memanfaatkan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian salat beserta salam juga tidak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membacakan kumpulan hadis yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Asakir rahimahullahu taala, yaitu beliau mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan fadilah Ramadan. Maka pada zuhur yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali beberapa hadis yang beliau sampaikan. Beliau berkata, qala musannif al-Imam Al-Hafiz Ibnu Asakir rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau menceritakan tentang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, dan mimbar Nabi itu ada 3 tangganya. Setiap tangga Nabi mengucapkan amin. Maka ketika itu sahabat heran karena mereka tidak melihat tidak ada seorang pun yang berdoa ketika itu. Karena biasanya lafaz amin itu hanya akan diucapkan ketika ada doa yang dilafazkan. Maka sahabat bertanya, mengapa engkau mengatakan hal tersebut ya Rasulullah? Maka Rasul menceritakan, sesungguhnya Jibril, kata Nabi, ketika saya akan naik tangga yang pertama, maka dia duluan yang naik ke tangga itu sebelum saya, dan dia mengatakan, ya Muhammad, hai Muhammad. Kemudian saya jawab, labbaika wa sa'daika. Kemudian Jibril berkata, man adraka abawaihi aw ahadahuma falam yughfar lahu fa'abdahu Allah. Seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, maka dia tidak diampunkan
karena hal tersebut, maka Allah akan melaknatnya. Maka saya katakan, Jibril mengatakan qul amin, hai Muhammad lafazkan amin. Maka faqultu, kata Nabi, maka saya jawab amin. Artinya apa? Jibril memberikan doa kepada orang yang dia sebutkan itu, dan Nabi diperintahkan oleh dia untuk mengaminkannya. Maka yang pertama adalah itu orang-orang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya, ayahnya atau ibunya, tetapi dengan nikmat tersebut dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kedua orang tua atau salah satu dari keduanya merupakan pintu surga yang terdekat bagi seorang anak untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika orang itu ternyata tidak memanfaatkan hal tersebut dan bahkan dia menyia-nyiakan orang tuanya itu, maka Jibril alaihissalam mendoakan bahwa Allah akan melaknat orang tersebut, bahwa Allah akan menjauhkannya daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan doa ini diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mengatakan lagi, ketika Jibril naik pada tangga yang kedua, dia berkata lagi, kata Rasulullah, ya Muhammad, qultu labbaika wa sa'daika, hai Muhammad. Kemudian Nabi jawab, labbaika wa sa'daika. Qala, Jibril berkata, man adraka syahra Ramadan fasama naharahu wa qama laylahu thumma mata wa lam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'abadahu Allah. Qul amin, qultu amin. Ketika naik tangga yang kedua, Jibril berkata lagi, barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan, dia berpuasa di siang harinya, dia hidupkan malamnya, kemudian dia wafat dan dia tidak diampunkan karena hal tersebut, dan Allah memasukkan dia ke neraka, semoga Allah melaknatnya. Maka Jibril pun meminta kepada Nabi untuk mengaminkan, kemudian Nabi juga mengaminkannya. Ini orang yang kedua. Jadi ikhwat fillah rahimakumullah, puasa yang tidak tepat dan qiyam ataupun salat tarawih yang tidak tepat, artinya hanya dilaksanakan sebagai sebuah rutinitas, tidak ada sesuatu yang dirasakan, maka puasanya itu, tarawihnya itu tidak memberikan apa-apa kepada dia. Sedangkan Nabi sudah menjanjikan, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang berpuasa, orang yang qiyam di antara salat tarawih di malam harinya akan diampunkan dosanya. Tetapi ada orang-orang yang tidak mendapatkan itu, maka orang yang seperti ini termasuk orang yang didoakan oleh Jibril mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwan fillah rahimakumullah, Rasul ingatkan kepada kita bahwa banyak orang yang berpuasa namun tidak ada yang dia dapatkan kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Artinya apa? Puasanya itu hanya sekedar menahan haus, menahan lapar saja. Sedangkan anggota tubuhnya, panca inderanya, mata, telinga, tangan, kaki, perut, lisan, itu tidak dia puasakan. Begitu juga Nabi mengingatkan, berapa banyak orang yang melaksanakan sholat di malam hari tetapi tidak ada yang dia dapatkan kecuali hanya capeknya saja. Kenapa? Karena sholatnya itu tidak memberikan efek dalam kehidupan kesehariannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat bisa mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sedangkan dia salat qiyamul lail, salat tarawih di malam Ramadan, tetapi perbuatan mungkar, perbuatan keji tak dia tinggalkan, maka salatnya itu bukan akan membuat dia dekat kepada Allah, tetapi akan membuat dia semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia menaik tangga yang ketiga, ketika itu sama dengan tangga yang pertama dan yang kedua, namun dalam yang ketiga ini Jibril mengatakan, man zukirta indahu
falam yusalli 'alaika famata wa lam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'abdahu Allah qul amin faqultu amin. Ini orang yang ketiga, itu orang-orang yang ketiga engkau disebut. Artinya nama Nabi SAW disebut di sisinya, tetapi dia tidak bersolawat kepada engkau, maka dia tidak akan diampunkan dan dia akan masuk ke dalam neraka dan Allah juga akan melaknatnya. Maka orang yang ketiga yang didoakan oleh Jibril mendapatkan laknat, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan diaminkan oleh Nabi SAW adalah orang-orang yang lisannya itu berat untuk bersolawat kepada Nabi SAW. Apakah ketika dia mendengarkan nama beliau disebutkan, atau ketika dia membacanya, ataupun mungkin ketika diperdengarkan kepada dia. Makanya ikhwati fillah rahimakumullah, salawat merupakan sebuah amalan yang sangat luar biasa. Makanya para ulama membuatkan susunan-susunan salawat kepada kita dalam rangka untuk membuat kita semakin banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal ketika kita mendengarkan nama beliau, ketika kita membaca nama beliau, maka ucapkanlah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah hadis yang selanjutnya yang menyebutkan tentang fadilah Ramadan. Kemudian hadis yang selanjutnya, ikhwat fillah rahimakumullah, hadis ini dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anha, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, u'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan lam yu'tahunna min qabli amma wahidah. Diberikan kepada umatku, kata Nabi, pada bulan Ramadan itu 5 yang tidak diberikan kepada umat sebelumku. Artinya ada keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ini. Ini hadis ini memberikan motivasi kepada kita untuk betul-betul memanfaatkan Ramadan sebaik-baiknya. Yang pertama, fa innahu idza kana awwala lailatin nazara Allahu ilaihim wa man nazara Allahu ilaihi lam yu'adzibuhu abadan. Sesungguhnya apabila pada malam pertama Ramadan, maka Allah akan melihat kepada para hambanya, dan barang siapa yang Allah melihat kepadanya, dia tidak akan diazab selama-lamanya. Ini adalah keistimewaan yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melihat kepada orang-orang di malam yang pertama Ramadan. Maka bersyukurlah kita kepada Allah kalau kita termasuk di antara orang-orang yang hadir memanfaatkan, menghidupkan malam-malam Ramadan. Dan juga kita berdoa kepada Allah supaya kita termasuk di antara orang yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amma tsaniyah, adapun yang kedua kata Nabi, fa inna khalufa afwahihim hina yumsuna atyabu indallahi min rihil misk. Sesungguhnya bau mulut orang-orang yang berpuasa itu sampai sore ya, itu lebih harum di sisi Allah daripada baunya minyak kasturi. Ini menunjukkan bahwa meskipun secara zahir barangkali bau mulut kita ketika berpuasa itu kurang nyaman, kurang enak, tetapi bau itu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih harum daripada bau minyak kasturi. Nah, ini juga memberikan motivasi kepada kita untuk tidak meninggalkan puasa kecuali ada uzur-uzur syar'i. Dan bahkan ada pun uzur, selagi kita masih sanggup, maka kita dianjurkan berpuasa, karena Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum. Berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Wa amma salisa, adapun yang ketiga, fa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yawmin wa lailah. Sesungguhnya para malaikat memintakan ampun kepada orang-orang yang berpuasa setiap hari, baik itu di siangnya ataupun di malamnya. Maka sering kita katakan bahwa setiap detik waktu di bulan Ramadan, siang dan malam, merupakan sebuah fadilah keutamaan yang mesti kita manfaatkan sebaik-baiknya. Maka berpuasanya kita di bulan Ramadan dan kita hidupkan malam-malamnya, itu merupakan juga usaha kita untuk mendapatkan
permintaan ampun daripada malaikat untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amar rabi'ah, adapun yang keempat, fa inna Allah azza wa jalla ya'muru jannatahu. Sesungguhnya Allah azza wa jalla memerintahkan surganya dan dia berkata kepada surga itu, ista'iddi wa tazayyani li'ibadi aw syaka an yastarihu min nasabid dunya wa adhaha ila dari wa karamati. Allah perintahkan kepada surga, bersiap-siaplah dan berhiaslah untuk hambaku, karena mereka hampir beristirahat mendapatkan bagian mereka di dunia, karena mereka juga merasakan sesuatu yang kurang nyaman di dunia itu, ke kampungku dan kemuliaanku. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang surga telah mempersiapkan diri untuk menyambut kita. Dan juga dalam hadis sebelumnya Rasul mengatakan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Al-Imam Al-Iz bin Abi Salam mensyarahkan hadis ini, apa makna dibukanya pintu surga. Kata beliau, karena di bulan Ramadan itu hamba-hamba Allah kaum muslimin mereka sedang bersemangat untuk melaksanakan ibadah, amal-amal kebajikan, dan amal-amal kebajikan itu balasannya adalah surga. Wa amal khamisah, adapun yang kelima kata Rasul, fa idza kana akhiru lailatin ghufira lahum jami'an. Apabila sudah sampai akhir malam, maka mereka akan diampunkan semuanya. Qala rajul min qaum, maka ada yang bertanya, ya Rasulullah, Lailatul Qadar? Ya Rasulullah, apakah itu Lailatul Qadar? Karena Rasul mengatakan mereka diampunkan semuanya pada akhir malam. Maka ada yang bertanya, apakah itu Lailatul Qadar? Qala, Rasul jawab, la, tidak. Alam tara ilal ummali ya'malun, apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang mereka bekerja? Fa idza farahu min a'malihim, apabila mereka telah selesai bekerja, wafu ujurahum, maka akan disempurnakan pahala ataupun balasan mereka. Ini juga memberikan kabar gembira kepada kita bahwa setiap akhir malam Allah Subhanahu wa taala mengampunkan, tentu bagi orang-orang yang pantas untuk diampunkan, tentu bagi orang-orang yang memanfaatkan siang dan malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwat fillah rahimakumullah. Kemudian hadis yang selanjutnya, ini hadis pendek. Rasul mengatakan, "Lau adnallahu lis samawati wal ardi an tatakallama la basyarata man shama Ramadan bil jannah." Seandainya Allah mengizinkan kepada langit dan bumi untuk berbicara, maka keduanya akan menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang berpuasa Ramadan untuk mendapatkan surga. Kemudian hadis yang terakhir yang dikumpulkan oleh Imam Nu'asakir, tasbihatun fi syahri Ramadan afdalu min alfi tasbihatin fi ghairi. Bertasbih pada bulan Ramadan itu lebih utama daripada 1000 tasbih di selain Ramadan. Artinya apa? Ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan hari-hari, waktu-waktu di bulan Ramadan. Karena setiap amal ibadah yang kita laksanakan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya. Oleh karena itu, ikhwat fillah rahimakumullah, mari kita bersemangat dan memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, dan anggaplah Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terakhir bagi kita, sehingga kita akan betul-betul menggunakan setiap detiknya, setiap menitnya, siang dan malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.